Saya Muslimah Ahmad. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Aisyah ID. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Aisyah ID, arsyadakumullahu hayatakum. Segala puji kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah melimpahkan banyak kenikmatan yang luar biasa, sehingga kalau kita ingin menghitungnya, tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. La in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tetapi dari berbagai nikmat yang Allah berikan itu, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lalai, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Maka saat ini kita wujudkan nikmat syukur itu dengan kesempatan Allah berikan kepada kita, dan kesempatan juga kesehatan kita gunakan untuk thalabul ilmi di media dakwah yang diselenggarakan oleh pengurus Aisyah daerah. Maka dari itu wujud syukur kita wujudkan dengan like, subscribe, and comment. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Aisyah ID, arsyadakumullahu hayatakum. Alhamdulillah, kita bersyukur ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, hati kita senang sekali, bahagia sekali, karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa, karena di dalamnya banyak berbagai kemuliaan, banyak di dalamnya pahala berlipat ganda. Bagaimana Rasulullah mengabarkan kebahagiaan ini kepada kita, bahwasanya Allah akan melipat gandakan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Berapa kebaikannya? Dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat kebaikan yang dilaksanakan. Dan Allah sendiri berfirman, kecuali ibadah puasa untukku, dan saya sendiri yang akan memberi pahala. Itu janji Allah. Pahala dari Allah yang dijanjikan kepada kita tentang puasa kita adalah pahala yang tanpa batas, luar biasa, di atas 700 kali lipat. Bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana janji Allah, kenapa puasa ini dikasih pahala berkali lipat sampai tanpa batas? Ternyata di dalam puasa itu terdapat berbagai macam kesabaran. Kita menahan dari makan, menahan rasa dahaga, menahan syahwat. Ketika kita ingin berhubungan dengan suami atau istri, kita bisa menahan supaya kita senantiasa terus untuk taat kepada Allah, sabar untuk menahan, sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di dalam kesabaran ini semuanya terdapat dalam ibadah puasa. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah menjanjikan lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah
wal ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, di sini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya di dalam kesabaran itu Allah melipat gandakan tanpa batas. Luar biasa. Sahabat Aisyah Aidi arsadakumullah hayatakum. Janji Allah yang begitu besar pahala dijanjikan kepada kita, tetapi banyak di antara kita yang lupa. Ternyata janji itu atau pahala itu belum bisa atau tidak bisa, bahkan sia-sia, kita gak bisa menerimanya. Bahkan kita ini tidak dianggap berpuasa karena ada sesuatu yang merusaknya atau membatalkan pahala puasa tersebut. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan, ma min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Berapa banyak manusia yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya dahaga dan lapar saja. Itulah yang harus kita hati-hati. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini hanya sia-sia saja tanpa ada pahala sedikit pun di sisi Allah. Maka kita perlu tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa. Pertama adalah qauluz zur, yaitu ucapan dusta. Ucapan dusta ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita biasa mengumbar atau janji-janji yang itu mengandung kebohongan. Maka Rasulullah beliau bersabda, man lam yada qaula zur wal amila bihi wa laisa lillahi haja fima ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, maka bagi Allah tidak ada keperluan di dalam rasa lapar dan rasa dahaga yang dia usahakan atau dia tahan. Nah, inilah hadis Rasulullah yang senantiasa kita takut bahwasanya kalau kita berucap dusta atau kita berbohong, maka sama saja Allah tidak memerlukan rasa haus, rasa lapar, dahaga. Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Walaupun kita bisa menahan, tetapi pahala tidak kita dapatkan. Dan Rasulullah juga mengingatkan, wa iyyakum wal kadib, wa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Jadi bohong atau dusta itu adalah sumber daripada dosa, dan dosa itu akan mengarahkan kepada neraka. Wa iya na'udzubillahi min dzalik. Dan barang siapa yang ingin senantiasa berbohong atau berusaha berbohong, maka cukup dia dikatakan seorang pendusta atau si raja bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setiap apa yang kita lakukan atau kita janjikan untuk besok yang akan datang, jangan sampai kita lupa mengatakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyakula masya Allah. Itu yang Allah wanti-wanti kepada kita, bahwasanya kita jangan sampai menjadi orang yang berbohong. Kemudian apa saja yang membatalkan ibadah, yang membatalkan pahala puasa kita? Yang kedua adalah kalamul atau lahwul kalam warrofas, yaitu ucapan yang sia-sia dan rofas. Kalamul lahwi itu adalah ucapan yang tidak ada gunanya. Kita ngobrol tanpa ada manfaatnya, kita ngerumpi, kita ghibah apalagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian rofas. Rofas itu dikatakan oleh Imam As-Suyuti, mengatakan ar-rofasu ismun jami'un likulli ma yuridu rajulu minal mar'i, yaitu adalah istilah yang digunakan oleh seseorang, keinginan seorang laki-laki terhadap wanita, atau kata lain adalah perkataan yang mengandung unsur pornografi atau jorok, kata-kata jorok. Nah, itulah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, dan harus kita hati-hati dari perbuatan yang demikian. Karena kalau kita melakukan hal demikian, maka kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat buruk, kecuali kita mendapatkan rasa dahaga dan lapar saja. Kemudian yang ketiga adalah
seorang muslim atau muslimah yang diwajibkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah kewajiban dari Allah kepada kita sekalian untuk supaya kita berpuasa, dan tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka yang ketiga ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang diharamkan oleh Allah. Maka nasihat para ulama juga harus kita renungkan bahwasanya amalan taqarrub ilallah, beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu mubah, yang sebenarnya itu boleh ketika kita lakukan di luar puasa, seperti makan, minum, jima dengan pasangan, sebenarnya boleh dilakukan di luar puasa, tetapi kita mampu menahan. Itu tidak akan sempurna ibadah itu kecuali kalau juga kita menahan atau menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu perbuatan-perbuatan mungkar yang lain, seperti kita berbuat dolim. Perbuatan mungkar yang lain, mungkin kita durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik. Seperti kita menyakiti tetangga, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita bermusuhan dengan manusia dalam masalah darah atau harta atau kehormatan dan yang lain sebagainya. Itu bentuk kemungkaran yang harus kita hindari, dan itu sesuatu yang haram. Maka ibarat kita bisa menahan haus, bisa menahan lapar, bisa menahan syahwat terhadap pasangan, tetapi kita tidak bisa menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sama saja kita menjalankan sunnah tapi meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nilai yang seperti itu, jika seperti itu maka kita mendapatkan nilai yang paling rendah. Ahwanusiyam tarkus sarab wa ta'am. Sehina-hina puasa adalah orang yang hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Maka ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelum nanti kita melaksanakan siam, kita harus tata dulu apa saja hal-hal yang membatalkan pahala. Sebab kalau itu ada pada diri kita, kita laksanakan percuma. Kita menahan haus, menahan lapar, dahaga, bisa tidak berkumpul sama pasangan, tetapi yang lainnya kita tidak bisa menghindar, pahala itu akan sia-sia. Padahal tujuan Allah memerintahkan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga kita nanti insya Allah menerima pahala yang dijanjikan oleh Allah, pahala tanpa hisab, karena di dalamnya mengandung segala kesabaran dalam taat kepada Allah, kesabaran dalam menghindari segala maksiat dan kemungkaran yang dianjurkan oleh Allah untuk dihindari sejauh-jauhnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang bisa kita pelajari ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten.